Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, senang sekali saya Vini Auliani bisa kembali hadir menemani Anda semuanya dalam program Teras TVmu. Kali ini kita akan membahas tema mengenai yaitu melangkah pasti bersama Tapak Suci meraih ragam prestasi. Bersama dengan narasumber kita kali ini yaitu adalah mahasiswa yang merupakan Ketua Umum Tapak Suci UHAMKA periode 2024 hingga 2025 dan sudah hadir nih mahasiswa berprestasi tersebut di samping saya, yaitu ada Noval Dharma Rafif ya, biasa disapa Apip. Assalamualaikum Apip. Waalaikumsalam Kak. Kabar sehat ya Apip ya? Alhamdulillah, agak batuk-batuk dikit sih. Agak batuk-batuk sedikit, aduh mudah-mudahan setelah ini sehat ya Apip ya, diangkat penyakitnya. Amin. Nah Apip nih berarti kalau di Tapak Suci itu sebutannya apa sih, pendekar ya? Enggak sih, kita masih siswa juga. Masih siswa? Ya cuman kan di UKM gitu kan juga ada organisasinya. Jadi kalau di tingkatan organisasinya kita sebagai ketua umum. Cuman kalau di tempat latihan kita siswa biasa. Siswa. Iya. Kalau pendekar tuh udah yang tinggi ya? Iya, udah tinggi, yang sabuknya udah hitam. Sabuknya gitu. hitam ya. Mantap, tapi Afif juga keren karena Afif ketua Tapak Suci sekarang ya. Baru terpilih Afif ya? Iya, baru terpilih periode ini. Periode ini. Afif sekarang semester berapa? Semester 3 Kak. Semester 3? Iya. Boleh dong ceritain Afif pertama kali terjun di Tapak Suci itu dari kapan sih? Kalau dari Tapak Sucinya sih dari mulai TK. Dari TK? Iya, dari TK itu kita, saya belajarnya seni dulu Kak. Ya seni ganda sama orang lain, kan ganda kan 2 orang. Dari situ kita belajar seni dan akhirnya diasah ke SD, terus masuk SMP baru itu pindah lintas jadi anak tanding, jadi fighter kita. Fighter. Ya dari SMP, SMA sampai kuliah ini jadi fighter. Ya. Berarti di Muhammadiyah terus ya? Dari Muhammadiyah. TK Isya, Muhammadiyah lanjut terus ya? Terus lanjut. Tapak Sucinya ya? Mantap. Nah, terus Apip ini kan baru terpilih nih. Boleh ceritain juga tuh proses pemilihannya, akhirnya alhamdulillah jadi ketua. Gimana itu prosesnya? Kalau proses pemilihan sih mulai dari kita disiapkan jadi kader dulu ya Kak ya. Dari mulai kita ngikutin segala proses pengkaderisasian yang ada di UKM Tapak Suci itu sendiri, mulai dari pendadaran, pamor, dan akhirnya ada yang namanya regenerasi pengurus. Kalau dalam pemilihan itu sendiri kita udah dipersiapkan, dikasih sesuatu kayak wejangan gitu dari ketum-ketum sebelumnya, biar kita tahu nih pandangan, biar bisa buat visi, misi, grand design dan lain sebagainya. Itu persiapannya kurang lebih sebulan. Kita nyusun visi, misi, grand design dan lain sebagainya itu. Nah, setelah itu kita ada yang namanya debat kandidat. Nah, setelah kita debat kandidat, kita itu waktu itu yang kemarin itu kita ada 2 calon ya Kak. Calon ketua umum itu kita ada 2. Calon ketua umumnya itu nanti berdebat di situ. Mulai dari pertanyaan yang disiapkan moderator, terus pertanyaan-pertanyaan yang ada pada musyawirin kita jawab semua. Setelah itu kita disuruh keluar nih Kak. Mungkin kalau UKM atau organisasi lain kan kita ada di situ kita ada di situ. Kita lihat nih pakai pemilihan suara kan, pakai voting, kita enggak. Jadi kita calon ketua umum nih kita keluar. Ya. Tapi nilainya udah ada. Nilai buat suaranya nggak ada, belum ada. Makanya benar-benar kita nggak lihat. Jadi kita nggak tahu nih suaranya yang unggul siapa nih. Iya makanya gitu. Habib atau lawannya gitu. Iya. Kita keluar. Setelah kita keluar udah ada diskusi sekitar 1 jaman di situ, ada musyawarah di dalam situ. Benar-benar real musyawarah jadinya kan. Setelah itu baru kita berdua dipanggil buat masuk kembali. Itu siapa aja yang musyawarah? Itu banyak sih, dari alumni ada, demisioner ada, terus calon pengurus juga ada gitu. Mereka-mereka itu yang bermusyawarah di dalamnya. Soalnya kita juga perlu nih pandangan dari alumni, demisioner, gimana sih dinamika Tapak Suci yang ada gitu. Dan dilihat calon ketua umum yang bisa, walaupun dua-duanya itu udah menurut saya udah bagus terbaik ya.
Itu sih. Iya. Setelah itu kita ya di situ baru diumumkan gitu. Cara pengumumannya pun ini langsung Gimana? langsung dipakein bendera tapak suci. Jadi langsung dari dipakein belakang bendera tapak suci. Surprise dong ya. Iya, kita dagdikduk banget kan. Iya. Diem, kita diliatin. Siapa nih yang yang jadi ketua terpilih iya, gitu ya. Jadi kita diliatin para musyawirin kan. Iya. Kita berdiri di hadapan musyawirin, terus Tapi itu belum tahu juga perolehan suaranya. Belum, nggak ada perolehannya, nggak ada Kak. perolehannya Iya, ya? bener. Beda ya, seperti Iya, ortom beda. lainnya ya. Iya. Setelah itu kita ketua umum sebelumnya periode 2023-2024 itu ada di belakang kita sambil bawa benderanya itu. Setelah itu baru tuh disematkan gitu ya, dijubahin, disematkan, ya. Disematkan kepada calon ketua umum terpilih. Setelah itu baru udah saya kan jadi langsung rasanya itu campur aduk lah, Kak. Ada ya. seneng, sedih, semuanya campur aduk gitu. Gitu. Iya. Nah, setelah itu gimana? Kamu apa langsung ngasih pidato atau visi misi atau gimana? Untuk itunya sih kita ada ini ya 1-2 kata dari ketua umum sebelumnya, baru ketua umum terpilih. Gitu. Baik. Nah, sekarang kamu udah kepilih nih ya, alhamdulillah. Visi misi kamu jadi apa nih untuk agar seperti pembahasan kita kali ini nih tapak suci UHAMKA bisa meraih ragam prestasi gitu. Kalau dari visi dulu ya, Kak. Kalau dari visi sendiri sih ingin menjadikan UKM Tapak Suci UHAMKA sebagai wadah individu organisatoris dan spiritualis sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104 dan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, serta dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya dan dapat menjalin tali silaturahmi seerat-eratnya. Itu sih, Kak. Masya Allah, keren banget. Nah, itu tadi kan kamu visinya itu sesuai dengan Quran surat Al-Imran. Al-Imran. Terus sama hadis ya. Boleh disebutin itu tuh maksud intinya apa, kalau mau dibacain juga boleh. Dari surat Al-Quran dulu ya, surah Al-Imran itu sendiri saya juga ngambil 104. 104 ya. Ngambil pandangan juga dari Muhammadiyah itu sendiri. Kalau bunyi suratnya agak serak nih, Kak. Gak boleh apa-apa. nih. Ya. Jadi bunyi surahnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu sih. Dan kalau hadisnya sendiri itu artinya setiap kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi arti hadisnya itu setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Itu sih, Kak. Baik, luar biasa. Jadi ini tapak suci pemimpinnya, pemudanya nggak cuma jago bela diri, tapi juga jago baca Al-Quran dan menghafal Al-Qurannya. Dan insya Allah itu juga jadi pegangan ya, untuk nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam juga Apip memimpin ya, memimpin tapak suci UHAMKA ini ke depannya gitu. Benar. Baik. Nah, kalau Apip sendiri memang motivasinya ikutan tapak suci apa sih? Kalau motivasinya itu kita itu pingin jadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain gitu. Itu yang pertama, karena dan saya ngelihatnya dari sisi banyak dulu itu di zaman saya sekolah itu banyak pembulian gitu, Kak. Iya, sampai sekarang juga masih banyak ya. Makanya itu. Jadi saya itu ingin berusaha bermanfaatnya itu di situ. Saya bisa ngelindungin orang-orang yang terkena bully dan lain sebagainya, kekerasan-kekerasan yang lain sebagainya. Dan itu juga sebagai pegangan saya sendiri ya, Kak ya. Seumpama saya mendapatkan kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan gitu dari orang lain gitu. Jadi saya bisa punya basic buat ngelawan gitu.
Gitu Jadi sih, Kak. minimal kita bisa membentengi diri kita ya, melindungi Iya, diri benar. kita, punya Iya. bekal gitu ya untuk Benar. bela diri, nantinya juga bermanfaat untuk orang lain. Iya. Setelah melindungi diri sendiri, melindungi orang lain gitu. Dan Iya. di tapak suci juga ada dakwahnya, itu tadi ya, Iya, nilai-nilai benar. dakwah Nilai-nilai yang dakwah. disematkan. Iya. Baik, ya. Baik, Apip, kita akan lanjutkan kembali. Kita bahas-bahas tentang tapak suci dan gimana nih untuk memajukan tapak suci UHAMKA. Tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai tapak suci UHAMKA. Langsung bersama dengan ketua umum terpilihnya nih yang baru, yaitu Apip. Nah, Apip, kalau tapak suci kan ini logonya kayak gini ya? Iya, kayak gini, Kak. Gimana? Oh, gini. Ini ke atas ya? Ini ada Ke atasnya apa sih? Iya, Ya, maknanya ada nih, maknanya filosofinya ya. Kan kita dari siap dulu kan gitu. Siap. Terus kayak gini. Oh, kayak gini. Ya, ini tuh kayak apa ya? Kayak mencegah kemungkaran, kita merobohkan sebuah kejahatan gitu kan, merobohkan kejahatan. Iya. Terus di sini sendiri kan tangan kanan kan berarti kebaikan gitu kan. Kak? Kebaikan. Ya. Kebajikan. Jadi kita menegakkan sebuah kebajikan, merobohkan sebuah kemungkaran, menegakkan sebuah kebajikan. Terus 4 sendiri ini kan rapet nih. Artinya sendiri keeratan, Kak. Keeratan. Dan ibu jari menekuk ini arti bahwa kita itu rendah hati. Ya, Betul, iya. Ya, Iya, jadi bukan berarti udah jago bela diri, tanam tenteng gitu ya, atau merasa paling jago sendiri. Ya, benar. Tapi tetap harus rendah hati. Ya, Dan ada tadi maknanya ya, jadi kayak merasa membawa sebuah misi gitu ya. Benar. Mencegah kemungkaran, menegakkan kebajikan. Ya, itu menegakkan tadi. kebajikan. Ya. Iya, baik. Nah, Afif ini saya lihat juga Afif pakai medali nih, pemirsa. Iya. 2, boleh diceritain tuh medali apa aja, Afif? Kalau ini kejuaraan pertama yang saya dapat di UHAMKA. Ini kejuaraan di Lumajang sih, Kak. Jadi kita ya bareng-bareng nih ya ke Lumajang naik bis. Itu perjalanan kurang lebih 12 jam. Itu full tol, Kak. Full tol? Iya, itu full tol itu, Kak. 12 jam. Iya. Jadi kita sampai sana, kita nginep di sebuah apa ya, kayak tempat gitu kan, tempat kayak kita nyewa sebuah rumah, kita nginep di situ, kita makan latihan di situ, kita juga datang itu H-2 pertandingan, 2 hari sebelum pertandingan. Jadi ada kita apa ya, ada waktu buat kita rest lah, Kak. Kan juga perjalanan agak jauh istirahat tuh. Dulu, latihan juga dikit kita latihan juga, mengasah dulu. Nah, baru kita tanding di situ. Berapa orang jadi yang ikut lomba? Iya, ada banyak sih. Banyak. Satu dari bis itu. UHAMKA itu semuanya. Iya, dari Tapi Apip yang berhasil meraih banyak juga yang meraih. Soalnya kan kita turun di beberapa kelas. Saya sendiri kelas A. Iya. Kelas A itu dari bobot 45 sampai 50. Nah, itu. Jadi per ini ya? Iya, per kelas. Per kelas ya, ada kelas dengan A, bobotnya. B, C, D gitu. Iya. Itu pun ada cowok sendiri, cewek sendiri. Gak mungkin kan cowok berantemnya sama cewek gitu. Iya. Gitu. Kasian nanti ya, timpang. Iya. Nah, kalau Apip tuh berarti lombanya fighting. Iya, kita fighter. Fighters. Ya, di tanding kita. Tanding itu keluarkan jurus-jurus andalan tuh ya. Waduh, iya benar. Kita udah ya nendang beneran, mukul beneran. Kan beda kalau sama seni. Kalau seni kan emang udah direncanakan. Seni gaya-gayanya aja ya. Iya. Kalau kita emang bener-beneran mukul, nonjok beneran ke lawan, nendang beneran ke lawan gitu. Iya. Akhirnya berhasil ya dapat medali emas ya. Alhamdulillah. Selamat Apip. Iya, terima kasih. Iya. Kalau yang satu lagi apa tuh? Kalau ini medali yang eventnya itu diadakan sama UHAMKA sendiri, yang kita adakan sendiri, UHAMKA Cup 5 gitu. UHAMKA Cup 5? Iya. Tahun ini? Atau tahun kemarin, lalu? iya. 2003 ya? Tahun ini, tahun ini, 2024. Iya. Nah, itu kejuaraan yang emang apa ya, yang kita inginkan itu, kejuaraan itu bisa ngebangun branding kita, branding kita sebagai tapak suci UHAMKA, branding kita sebagai UHAMKA itu sendiri, mengenalkan bahwa ada loh kampus yang juga mewadahi mahasiswanya untuk bisa menuangkan sebuah prestasi di pencaksilat tapak ini, suci, di bela diri pencaksilat ini. Baik. Selama ini prestasi tapak suci UHAMKA apa aja? Kalau buat tahun-tahun ini
tahun yang periode ini itu ada kita meraih ini sendiri juara umum 3 di Lumajang sama juara umum 3 juga di UHAM Kakap itu Kak. Iya. Karena ini ya banyak waktu itu yang dapat juara. Iya, dapat juara itu banyak banget, alhamdulillah. Kita bisa ngeraih, bisa ngebawa pulang juara umum gitu. Wah, seneng banget itu. Seneng banget Iya. pastinya lah, iya. Udah 12 jam perjalanan Iya, tol ya, 12 berarti jam. itu tol terus kan? Tol terus Nggak kita berhenti-berhenti kan? nggak berhenti. Iya. Berhentinya paling ya di rest Di rest area itu pun cuma sebentar, sholat gitu. iya. Akhirnya terbayarkan lah ya. 12 jam pulang-pulang bawa kebanggaan nih, bawa juara umum. Udah bawa medali kita sendiri, bawa lagi buat Teman-teman yang lain juga. buat juara umum kita sebagai UKM nih. UKM ya. Iya. Baik. Nah, lalu untuk selanjutnya nih target Apip apa nih untuk prestasi-prestasi dari Tapak Suci UHAMKA yang mau diraih? Ya, kalau kita target kejuaraan itu mungkin paling deket ini kita mau turun di bulan Januari ya Kak. Itu ada Bandung Lautan Api. Itu event salah satu event besar di kota itu. Terus itu juga eventnya nasional, jadi bergengsi banget gitu. Insya Allah kita bakalan turun ke situ sih. Dan untuk kedepannya mungkin kita bakalan turun di maunya itu kita targetin di Indonesia Open. Itu event internasional sih Kak. Indonesia Open itu event internasional, berarti nggak Bukan dari hanya Indonesia, dari aja Indonesia kan, aja, ada dari ya. negara-negara lain Dari ya. negara-negara lain. Tapi itu umum berarti atau Tapak Suci Itu aja atau umum bela diri umum, ya? IPSI. IPSI, oh, Ikatan Ikatan Pencaksilat Pencak ya? Silat Iya. Indonesia. Soalnya kan bela diri itu banyak kan, Banyak, ada ya. karate, taekwondo. Nah, sedangkan Indonesia Open yang mau kita ikutin itu yang dinaungin IPSI gitu. IPSI. Iya. Oke, good luck ya. Ya, Mudah-mudahan lancar dan sukses Ya, gitu. amin. Nah, terus jadi strategi kamu nih agar nantinya bisa dapet tuh target-target kamu, terus pulang juga kan dapat juara umum. Syukur nanti mudah-mudahan kalau dapat juara umum pertama ya, Ya. pulang bawa medali emas dan banyak gitu yang meraih Bener. semuanya satu kontingen gitu kalau bisa. Itu gimana? Kalau strategi dari saya sendiri sih ada 2 ya faktor yang mempengaruhi itu, dari internal kita sendiri sama dari eksternal. Dari internal sendiri mungkin dari atletnya sendiri ya Kak. Kita bakalan ngasah atlet itu sendiri buat biar bisa gimana sih teknik-teknik yang peraturan-peraturan baru yang bisa dipakai dan bisa mendapatkan poin yang banyak dalam ketika nanti kita terjun gitu kan. Jadi ada poinnya ya? Ada, Oh, Kak. jadi ketika kita misalnya nyerang atau bertahan, ada poinnya Ada tuh. poinnya, Iya, iya. Itu kalau yang fighter, Fighter, yang iya. untuk tandingnya. Kalau seninya itu juga punya penilaian sendiri. Jadi ada wirasa, wiraga itu juga dapat ada Itu dari ininya gaya seninya. ya dari Wirasa. bentuk gerakannya itu Oh, bentuk kita harus gerakannya. dapat. Dapet. Terus dari apa ya? Dari kekuatan kan juga seni gitu kan Kekuatan, padahal ada. seni ya? Iya, ada Walaupun patah-patahnya. gini misalnya cuk gitu kekuatannya harus kencang ada, lah. iya, Iya. harus ada kayak patah-patahnya. Patahnya. Emang bener-bener kayak nonjok gitu. Oh, ada Kak. patah-patahnya gitu. Bener, kayak gitu. Itu juga masuk penilaian. Terus dari pakaian, kostum, make up itu juga mempengaruhi nilai. Jadi kita siapkan sendiri internalnya dulu. Kita lihat dulu nih atlet-atlet kita progresnya itu udah sampai mana aja gitu. Dia itu udah sampai mana nih perkembangannya, mulai dari fisik, mental itu Betul. juga harus diasah semua ya Kak ya. Soalnya percuma kalau kita punya teknik yang bagus tapi fisiknya jelek, ya kita bakalan kalah di tanding. Iya. Ya kan. Begitupun ketika kita punya fisik yang bagus tapi teknik yang nggak ada gitu, kita juga bingung gitu nantinya pakai apa gitu buat ngehadapin lawan. Begitupun mental kalau seumpama kita udah punya fisik bagus, teknik bagus, cuman kalau buat mentalnya nggak ada, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Kan juga kita menghadapi lawan yang bener-beneran ini. Benar. Mereka juga mempersiapkan buat ngalahin kita, kita juga ya nggak mau kalah gitu kan Kak Betul. sebenarnya. Iya. Nah itu ada mental juara yang harus kita asah gitu. buat Betul ya, ningkatin. jadi harus Ya. ditanamkan mental juara Iya, mental dan juara. 3 poin itu tadi ya, Iya. dari fisiknya Fisik, kuat, tekniknya juga bagus, bagus. sama mentalnya Mental, tuh. nah. 3 itu jadi kalau udah bisa dijalankan insya Allah jadi Iya, bagus deh ya. Bagus banget. Tapi kalau tadi ada apa gaya-gayanya gitu, itu gaya-gayanya kita bisa ciptain sendiri atau emang ada panduannya? Untuk
kalau bicara seni ya Kak, kalau bicara seni itu ada yang ditentukan oleh IPSI itu sendiri, juga ada yang kita bisa kembangin sendiri sesuai kreativitas yang kita punya gitu. Contohnya kalau yang nggak bisa diubah-ubah itu seperti seni tunggal IPSI. Itu udah paten, nggak boleh diubah-ubah dari semua bentuk gerakan, ekspresi dan lain sebagainya. Tapi itu sama aja bisa, ya, tapak suci ataupun yang lain ya, sama aja. Sama aja dari perguruan apapun itu nggak bisa diubah. Kalau yang bisa diubah itu kayak seni solo kreatif. Dari namanya aja. Solo kreatif ya sendiri gitu. Ada kreativitas yang emang dipakai kita sendiri gitu. Solo kreatif itu emang orangnya satu. Dan itu bentuk gerakannya itu sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Gitu sih Kak. Seru ya. Seru banget. Macam dan menantang juga nih pastinya. Pasti itu. Pasti. Oke, Apip, kita akan bahas lagi lebih dalam. Tapi kita simak dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu episode kali ini tentang tapak suci bersama dengan Apip. Nah, Apip, kita lanjutkan lagi nih Apip tentang untuk bisa meraih ragam prestasi ya melalui tapak suci UHAMK gitu. Nah, kalau di tapak suci itu sosial UHAMK pengurusnya ada berapa nih berarti sekarang nih? Kalau periode yang saya pimpin sekarang ada 29 Kak. 29. Ya, ada macam bidangnya tuh. Iya, bidangnya ada. Bidang apa aja sih misalnya kalau di tapak suci? Ada 3 bidang nih Kak ya, yang ada pada struktural kita. Yang pertama itu ada bidang satu ini tentang keorganisasian dan pengkaderisasian. Bidang 2-nya itu tentang pelatihan dan pembinaan prestasi, dan bidang 3-nya itu kominfo dan hubungan sosial. Gitu Kak. Mantap ya. Jadi macam-macam ya, bisa dikembangkan. Kita itu nggak hanya sekedar prestasi aja atau gitu. latihan aja kan, tapak suci gitu. Kita juga kita juga ada belajar organisasinya gitu, sesuai dengan visi tadi saya kan. Menjadikan mahasiswa yang organisatoris. Ya. Baik. Kalau untuk anggotanya, itu kan berarti pengurus ya. Nah, kalau anggota kan mungkin ada yang dari mahasiswa baru, tapi ada juga mungkin yang semester 6, semester 8 juga tetap aktif. Itu berapa sekarang? Ada sekitar 40-an ya Kak, kurang 40. lebih. Ya. Ini kalau latihannya nih berapa kali? Nah, kalau latihannya itu kita seminggu itu ngadain 3 kali nih Kak. 3 kali. Ada di hari Rabu, Jumat, sama Sabtu. Tapi itu terkhusus di tempat FKIP UHAMK, FKIP UHAMK. Cuman kita juga ngadain di Fakultas Farmasi dan Sains. Itu kita adain 1 kali di hari Selasanya, hari ini, sore hari ini. Dan itu latihannya gitu, kita ada 2 sesi Kak. Sesi 1 sama sesi 2. Sesi 1-nya di sore hari dan sesi 2-nya di malam hari. Malam hari ya? Iya benar. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau dari malam hari itu ba'da maghrib itu sampai jam 9. Lumayan ya, 3 jam ya. Soalnya kan kita kan juga lihat ini sih kegiatan mahasiswa itu sendiri. Jadi kita juga menyesuaikan sih kegiatan-kegiatan mahasiswa. Hal-hal yang emang penting kan, kita kan mahasiswa kewajibannya buat emang menuntut ilmu, kuliah dulu. Jadi kita nentuin juga jam-jam kuliahnya mereka gitu. Tapi itu sesuai kelas-kelasnya? Iya, sesuai level-level sabuknya kan ada yang baru itu atau udah gimana? Kita sama rata di situ. Nanti baru kalau ada ujian kenaikan kelas atau kenaikan sabuk baru. Benar. Per berapa bulan sekali sih biasanya? Kalau kenaikan sabuk sih setahun sekali ya Kak. Setahun sekali ya. Setahun sekali. Oke. Nah, kamu gimana nih cara kamu untuk pengembangan anggota nih misalnya, atau membuat anggota-anggotanya tuh seperti kamu tadi kan punya visi, menjalankan visi misi kamu gitu, terus juga semangat latihannya gitu. Oh iya. Buat meraih visi kan kita ada misi ya Kak. Misi saya sendiri itu yang pertama itu menjalankan roda organisasi sesuai dengan Al-Quran surah Ali Imran itu sendiri, dan hadis yang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi dalam berjalannya organisasi kita itu harus sesuai dengan hal-hal yang intinya nggak melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kita tetap ada pada jalannya gitu. Mau mengambil keputusan dan hal-hal yang intinya berdampak pada organisasi itu sendiri. Nah, kalau
Yang kedua itu misinya untuk meraih prestasi itu sendiri, kita mewadahi semua mahasiswa untuk berlatih, untuk kita siapkan tempat latihannya, pelatihnya, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya untuk mencapai prestasi itu sendiri. Dan untuk mencapai eratan tali silaturahmi itu sendiri, kita ada yang namanya membangun komunikasi yang aktif gitu di dimanapun kita berada dengan pihak internal maupun eksternal. Mulai dari kita aktifin media sosialnya seperti IG, TikTok. Apa tuh namanya? Boleh spill. Kalau Instagramnya deh. Ya, kalau IG kita itu ts_uhamka. Oke, ts_uhamka. Ya, kalau mau lihat-lihat boleh tuh dikunjungin ya, di follow Instagramnya. Ya, harus di follow ini mah. Harus di follow ya. Iya, bener. biar naik juga. Biar tahu kan, biar juga tahu, prestasinya seperti ini. Prestasinya seperti apa, kegiatan kita apa aja gitu. Betul. Nah, salah satunya dari IG, TikTok, YouTube pun kita main, Kak. YouTube tuh berarti kalau pertandingan ada rekamannya? Atau pas latihan? Enggak sih, kalau di YouTube itu lebih ke kayak kita ngadain teknik-teknik gitu. Hal-hal yang berisikan itu ilmu-ilmu tentang pertandingan itu sendiri, tentang peraturan, terus teknik-teknik pertandingan seperti apa gitu sih. Kita lebih ke informatifnya ke teman-teman di luar UHAMKA itu sendiri. Itu sih. Okay. Keren sih, berarti mantap di Tapak Suci UHAMKA. Nah, kalau Tapak Suci UHAMKA, ini juga kan tadi untuk pengembangan itu ya, pengembangan prestasinya juga tadi membuka, menjalin kerjasama internal ataupun eksternal. Iya, benar. Nah, berarti kerjasama dengan siapa aja tuh yang dijalin? Biasanya itu kalau kita ingin menjalin kerjasama gitu, biasanya dengan UKM Tapak Suci di universitas lain, Kak. Kayak di Universitas Muhammadiyah Jakarta, terus kita ada juga forum buat biasanya itu kita ada yang namanya latihan gabungan, itu rutin. Itu kita bulan ini kita ada latihan gabungan bareng di tanggal 27. Nah, itu kita semua UKM Tapak Suci miliknya universitas itu kita ada di forum itu buat kerjasama dengan pihak eksternalnya. Terus juga kita terkadang untuk mewujudkan sebuah kejuaraan kayak UHAMKA Cup itu kan kita juga banyak tuh harus menjalin kerjasama dengan pihak eksternal gitu, kayak Kemenpora, IPSI itu sendiri, dan teman-teman sponsor lainnya gitu, Kak. Itu sih. Baik, jadi banyak ya. Yeah. Kalau dengan tadi kerjasamanya kan dengan Tapak Suci dari Universitas Muhammadiyah lain. Benar. Pernah nggak misalnya kerjasama juga sama perguruan bela diri tapi yang non Tapak Suci gitu? Atau perbandingan? Itu kita ada sih. Kayak itu lebih ke kayak apa ya namanya? Tryout, Kak. Tryout. Iya, namanya kalau atau lihat jurusnya mereka kayak gimana nih gitu. Ya, bisa jadi kayak gitu, Kak. Studi banding. Studi banding gitu kayak tryout. Kalau tryoutnya kita di kampus kan mungkin ngerjain apa gitu. Kalau kita tryoutnya itu saling mempelajari gerakan, saling sharing sih, Kak. Mulai dari kita tanding nih. Kalau tanding biasanya kita fight gitu. Kita kita itu bertanding dengan universitas yang kita ajak itu. Jadi kalau seni pun kita juga saling menunjukkan gitu. Jadi dilihat nanti ini plus dan minusnya. Jadi di situ pandangan kita terbuka banget gitu. Luas. Jadi pandangan kita itu luas banget gitu, Kak. Jadi nggak sekedar hanya lingkup Tapak Suci UHAMKA aja gitu. Jadi ada dari Tapak Suci lain ataupun dari perguruan lain. Ya. Baik, ya. Nah, ini juga terkait Tapak Suci itu tadi, apa sih kalau yang nggak boleh gitu kalau ketika fighting yang harus dihindari? Takutnya kan begitu semangat tapi ternyata kebablasan gitu, malah jadinya nanti didiskualifikasi. Yang harus diperhatikan itu apa? Untuk Tapak Suci, untuk pertandingan IPSI sendiri itu kalau di pencaksilat itu kita kan pakai namanya body protector ya, Kak. Body itu hanya melindungi badan. Nah,
dan serangan itu harus masuk ke body semua kalau ingin mendapatkan nilai. Kalau di luar itu kita nggak bakal dapat nilai. Oh, Dan, jadi harus kena di body ya, di bodinya itu, protektornya itu. Ya, itu kalau di untuk- tangan dikit nggak dapat nilai. nggak dapat nilai, mau di tangan mau di kaki itu. Makanya ketika ada serangan nih, tapi ketika kita lihat di layar poin, kenapa kok poin kita nggak nambah-nambah? Ya karena ada tangkisan tangan, tangkisan kaki gitu. Dan kalau sedikit jelasin ya Kak, untuk poin-poinnya itu sendiri itu biasanya pukulan itu 1 poin kalau masuk ke body kita. Untuk tendangan sendiri itu 2 poin nilainya. Wow, Nah, tinggi tuh tendangannya, ya, agak susah kali ya. Ada lagi nih, Ada paling lagi, apa paling tinggi itu tinggi? jatuhan Kak. Jadi Oh, kalau bisa jatuhan. kita ngejatuhin musuhnya secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya kalau secara langsung itu ketika kita melakukan circle atau Circle Ya. kuda-kuda apa mengitari ya berarti? ya kayak muter. ya kita muter nih kakinya muter Gesit ke gitu bawah ya? ya, Ya, terus oh, ya. tiba-tiba musuhnya jatuh karena circlean kita itu termasuk jatuhan kayak di langsung. kakinya di Ya, itu, diselengkat gitu selengkat Kak. gitu ya. benar. Oh iya iya, oke. Itu jatuhan secara langsung. Itu 3 nilainya atau berapa? Tiga, nilainya 3 paling Oke. tinggi. Dan kalau secara tidak langsungnya itu biasanya ketika lawan kita nendang nih, kita tangkep terus kita banting. Nah, itu Wow. ada prosesi di Susah situ juga tuh ya, iya. Itu 3 juga atau itu 4? juga 3 juga Oh, gitu. oke. Soalnya jatuhan maksudnya. Jatuhan ya. Oke, makanya kalau sampai jatuh 3 mau langsung atau nggak langsung. Paling tinggi 3 poinnya ya. Paling tinggi 3 poin. Berarti fokus dia tuh ya, biar menang ke 3 hal itu tadi Iya, ya. bener. Biar dapat poin. Oke, Apip, kita akan lanjut bahas lagi nih Apip. Tapi kita jeda sejenak ya. Kita lihat Kak. dulu yang berikut ini. Oke. Pemirsa, balik lagi di Teras TV-mu, kita lanjut membahas tentang tapak suci. Nah, Apip, dalam tapak suci ini, dalam kamu berorganisasi tapak suci, juga kamu latihan bela diri ya, tapak suci, tantangan terbesar yang kamu hadapi itu apa sih? Dan gimana cara kamu menanganinya juga? Ya. Kalau buat tantangan sih kayak terkadang tuh kita takut ya Kak ya. Kita nggak mengetahui lawan kita itu seperti apa kalau saat bertanding gitu kan. Jadi tantangan terbesar itu sebenarnya mental sih Kak. Mental itu sendiri. Soalnya mental itu ngaruh banget nanti ketika kita bertanding. Tantangan terbesar saya sih apa ya? Mental itu aja sih Kak. Dan cara mengatasi mental itu sendiri ya dengan kita, kalau saya tanding sendiri kan mentalnya kan harus bertemu dengan orang, dengan harus berlatih terus itu bisa ningkatin mental kita. Sparring, kita bertanding dengan orang lain, sparring terus itu bisa mengasah mental kita buat berani gitu kan. Terus kita apa itu namanya selalu bertemu, selalu adu mekanik gitulah intinya. Itu bisa ningkatin mental kita itu sih. Yang penting harus selalu ditekankan mental juara itu Iya, tadi mental ya. juara itu harus ada. Optimis. Itu tadi ya. Baik. Ada pengalaman berkesan selama kamu ikut berbagai kejuaraan tapak suci gitu? Wah, kalau itu ada ya. Kalau pengalaman sendiri itu ketika kita tanding tapi dalam keadaan cedera Kak. Cedera? Ya, waktu di Lumajang itu saya sempat di semifinal itu udah di semifinal itu saya cedera lutut. Lutut ini rasanya bengkak gede Kak, terus geser, ternyata geser setelah diperiksa itu itu geser. Cuman di situ kan kita penanganan pertolongan pertama gitu kan, penanganan pertama cuman kita disemprot etil gitu kan, disemprot kayak cairan dingin, pereda sakit itu. Nah karena setelah itu nggak lama itu kita bakalan tanding lagi, masuk ke final. Nah makanya. Oh jadi semifinal masuk ke final, masih Ya, 2 kali dong ya, tiga kali dong total ya, tandingnya. 3 kali. Di penyisihan kita juga main kan Kak. Penyisihan, terus kita pas waktu semifinal itu, aduh itu kan udah posisi cedera ya Kak ya. Itu posisi cedera, kita udah final, kita main gitu. Wah itu berkesan. Itu gimana jadi kamu nanganin itu, handle itu? Itu lebih ke apa ya? Pikiran sih Kak, mindset kita. Benar yang tadi itu mental juara itu harus ada gitu. Ketika kita udah punya keinginan yang besar, ya hal-hal yang kayak sakit dan lain sebagainya itu akan tersisihkan gitu Kak.
karena ada keinginan yang besar itu sendiri sih Kak, sama mental juara itu sih. Baik, Akhirnya mental ya, juara dan sugesti ya, nggak apa-apa nih, nggak sugesti, apa-apa sembuh gitu ya. Pasti. Sayang kan soalnya udah masuk semifinal, udah masuk final juga lagi kan. Soalnya kan udah jauh-jauh lagi gitu kan, kita udah jauh-jauh. mikirin hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya mau gak mau, maupun lawannya kayak gimana pun kita hadapin itu sih. Tapi untungnya juga nggak kenapa-napa. Ya cuman Bisa teratasi gitu ya? Bisa teratasi. Teratasi, oke. Nah, dari sekian pengalaman kamu ini di Tapak Suci, tentunya apa sih dampak positif yang kamu rasakan dengan ikut Tapak Suci? Kalau dampak positifnya itu banyak banget ya Kak. Salah satunya itu pembentukan mental itu sendiri sih Kak. Yang awalnya saya itu agak ragu-ragu dalam mengambil keputusan, takut menghadap, takut berbicara, kayak apa ya, speak up gitu, public speaking itu agak banyak hal yang saya dapat di situ gitu. Kayak saya tuh mulai berani untuk bicara di depan umum, terus kita bisa memutuskan sesuatu hal itu dengan cepat dan tepat ya pastinya. Nah itu hal-hal yang positif ya. Terus juga pengasahan leadership ya, kepemimpinan di situ juga ada gitu sih Kak. Baik, jadi manfaatnya tuh nggak cuma sekedar tahu bela diri ya, tapi lebih ke pengembangan karakter diri. Karakter juga ada di situ. Iya. Nah, untuk kamu juga agar bisa tadi yang kamu rasakan, tapi anggota kamu tuh juga bisa mendapatkan gitu ya manfaat positif yang anggota kamu dapatkan, terutama juga agar teman-teman Tapak Suci ini bisa konsisten organisasi, tapi semangat juga latihannya, semangat berprestasi juga. Itu gimana lagi yang apa yang kamu tekankan? Yang saya tekankan itu lebih ke leadershipnya itu sendiri ya Kak, kepemimpinan. Soalnya jiwa kepemimpinan itu bukan hanya soal memimpin Kak, tapi juga soal dipimpin. Karena seperti kata Nader Rabb ya, dia itu politikus Amerika Serikat bilang sebuah kepemimpinan yang baik adalah mereka yang bisa menciptakan lebih banyak pemimpin, bukan lebih banyak pengikut. Jadi ketika kita bisa meregenerasi teman-teman kita, bisa jadi seperti kita, bisa memimpin, bisa mempunyai jiwa kepemimpinan, bisa berbicara di depan, terus mempunyai mental yang kuat, itu adalah hal yang apa ya, hal yang emang bagus gitu, emang yang perlu kita raih gitu. Soalnya banyak kan sekarang itu generasi sekarang itu hanya menjadi generasi yang followers gitu kan, hanya menjadi generasi yang ikut-ikutan. Ada tren ini sedikit ikut, ada FOMO ya, iya, FOMO generasi gitu, FOMO, bener. fear of missing out. Iya bener Kak. Iya. Soalnya mereka juga nggak tahu kan dampak itu negatif atau positif gitu kan. Nah di UKM ini sendiri saya ingin mereka itu bisa memimpin diri sendiri dan orang lain gitu. Diri sendiri itu kayak tahu gitu hal yang baik, hal yang positif gitu, dan bisa mencegah orang-orang juga untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi ada sisi dakwahnya gitu. Sisi dakwahnya ya, cakep banget itu ya, Masya Allah. Jadi itu ada pesan tersirat dari Tapak Suci itu yang utamanya ya, buat ke diri sendiri, dan ada nilai-nilai dakwah di dalamnya itu tadi gitu. Kalau masuk Tapak Suci syaratnya apa jadinya? Gimana caranya? Kalau masuk UKM kita sendiri ya Kak, itu gak ada syarat sulitnya sih sebenarnya. Udah tinggal registrasi, terus ikutin semua bentuk pengkaderisasiannya. Paling kalau buat biar kelihatan Tapak Sucinya itu paling beli seragam sama sabun doang sih Kak. Iyalah, ini kan seragam kebanggaan. Iya harus sih. Identitas ya. Identitasnya kita biar kelihatan gitu. Iya. Kalau dalam waktu dekat ini ada program apa nih Tapak Suci UHAMKA? Kalau program dekat sih kita ada pendadaran ya Kak. Pendadar? Iya. Pengkaderan? Iya, pengkaderisasian itu pendadaran namanya. Oh, pendadaran namanya. Lucu ya pendadaran ya. Bagus, itu bagus. Pendadaran itu pelatihan dasar-dasar perguruan. Itu jadi singkatan Kak, pendadaran. Singkatan, oh iya. Jadi pelatihan dasar-dasar perguruan. Nah, itu insya Allah bakalan kita adain di pertengahan Desember itu. Itu buat kita internal ya Kak. Karena teman-teman yang baru masuk juga harus tahu nih
harus lewati pengkaderan itu ya, kan. harus tahu nih Proses pengkaderan ya. apa yang ada di UKM kita sendiri, apa sih tapak suci itu sendiri. Takutnya ketika nanti udah terjun di tapak suci, udah ikut dan lain sebagainya, pas ditanyain tapak suci itu sendiri nggak tahu gitu kan. Makanya kita ada pelatihan dasar-dasar perguruan. Nah itu wah seru banget itu. Seru banget ya. Iya. Kalau momen besar atau target besar tadi kan banyak ya. Itu apa sih kayak kejuruan yang utama nih kita harus raih banyak prestasi itu apa? Untuk kejuaraan yang besar tuh itu tadi sih Bandung Lautan Api. Itu kejuaraan terdekat yang ingin kita raih. Tapi juga kita paling deket banget. Itu besok kita di hari Jumat insya Allah bakalan turun buat kejuaraan Piala Panglima. Nah itu aduh kejuaraan yang bergengsi banget sih Kak. Soalnya memperebutkan pialanya Panglima TNI. TNI, ya, wow. Panglima TNI-nya Indonesia. Oke. Jadi benar-benar dipersiapkan banget ya. Dipersiapkan banget itu. Baik. Oke, nah pesan-pesan kamu dong buat teman-teman, terutama mungkin teman-teman yang misalnya ingin bisa berprestasi di tapak suci, ataupun juga pesan untuk teman-teman bisa berprestasi jadi dirinya sendiri yang mahasiswa berprestasi seperti itu. Oke. Buat pesan-pesan mungkin ini ya, seseorang yang ingin sukses adalah seseorang yang menikmati proses, gitu. Jadi apapun prosesnya kita nikmatin. Sedangkan seseorang yang kebanyakan protes di setiap prosesnya itu bakalan jadi orang yang stres juga. Itu aja sih ya, tetap konsisten dalam menjalani apapun, enjoy dalam setiap proses yang kita jalani. Insya Allah bakalan jadi orang yang sukses. Keren, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Apip, sharing-sharingnya, sukses terus ya. Amin. Untuk Apip dan juga untuk tapak suci UHAMKA-nya. Baik, terima kasih. Ya. Dan pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Apip, Ketua Umum Tapak Suci UHAMKA yang baru, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga memberikan kita semangat ya untuk berprestasi ke depannya jadi lebih baik lagi. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Vini Auliani juga bersama dengan Apip, narasumber kita kali ini, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Keras TV-mu di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.